padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 16 Maret 2024. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Oliva PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Air sumber hidup. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain lagi berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu."
Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, dalam kisah Injil hari ini kita melihat ada beberapa orang yang terbagi pendapat mereka mengenai Yesus sendiri, yakni beberapa di antaranya percaya bahwa Yesus sendiri adalah nabi yang dijanjikan, sedangkan ada pula yang meragukan dia, terutama dalam kebangkitannya. Dan di sini juga mereka memperdebatkan akan asal-usul Yesus sendiri, dan juga apakah Yesus ini benar-benar Mesias yang telah dijanjikan atau tidak. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, dari peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan kita pada Yesus seringkali memunculkan perbedaan pendapat dan juga pertentangan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa meskipun ada pertentangan dan perdebatan yang demikian, tetapi kita harus mempertahankan iman kita akan Yesus sendiri. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa ini juga menggambarkan kepada kita akan bagaimana kebenaran seringkali diuji dan seringkali juga dipertanyakan. Orang-orang pada waktu itu selalu mencari tahu kebenaran tentang Yesus sendiri, dan hal ini memicu pertentangan dan perpecahan di antara mereka. Namun pada akhirnya kita melihat bahwa Yesus tetap setia pada panggilannya, meskipun ada pertentangan dan keraguan akan dirinya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita belajar dari peristiwa iman hari ini untuk kita dalam hidup kita setiap hari, bahwa pentingnya kita tetap teguh dalam beriman dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang sakit, ya Allah Bapa yang Maha Penyembuh, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kekhawatiran dan rindu akan penyembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Sembuhkanlah tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dari segala penyakit dan penderitaan. Berilah mereka kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dengan sabar dan percaya pada rencanamu yang dahsyat atas diri mereka. Kirimlah malaikat-Mu untuk menjaga dan menghibur mereka, serta berikanlah keajaiban kepada para dokter dan tenaga medis
dalam merawat mereka. Semoga kasih-Mu yang tak terhingga menyertai mereka dalam setiap langkah menuju kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk perdamaian bagi negara-negara yang masih berperang dan kedamaian bagi masyarakat di Papua. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon kepadamu untuk memberikan anugerah perdamaian bagi negara-negara yang masih dilanda konflik dan pertumpahan darah. Hentikanlah kekerasan dan perang, dan gantikanlah hati para pemimpin dan penduduk dengan rasa cinta, saling menghormati dan toleransi. Kami juga memohon khususnya untuk perdamaian di Papua, tempat di mana konflik masih berkecamuk. Bimbinglah para pemimpin dan semua pihak yang terlibat untuk mencari jalan damai dan solusi yang adil demi kesejahteraan semua orang. Jadikanlah Papua sebagai tempat yang penuh dengan rahmat dan rekonsiliasi. Kirimkanlah Roh-Mu yang membawa kedamaian kepada setiap hati yang terluka. Semoga kedamaian-Mu mengalir melalui mereka, sehingga semua umat-Mu dapat hidup dalam damai, cinta kasih, dan persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk keluarga yang mengharapkan kehadiran anak atau buah hati. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan bagi setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak atau buah hati dalam rumah tangga mereka. Engkau adalah sumber kehidupan dan anugerah, dan kami memohon agar Engkau membuka rahmat-Mu kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Berilah mereka ketabahan untuk menghadapi setiap cobaan dan kekecewaan, serta percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi mereka. Jika Engkau berkehendak, berikanlah mereka kebahagiaan menjadi orang tua. Kami percaya bahwa setiap anak adalah anugerah dari-Mu, dan kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk kaum muda dan anak-anak. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami memohon perlindungan-Mu, kebijaksanaan dan rahmat-Mu bagi kaum muda dan anak-anak di seluruh dunia. Berkati mereka dengan cahaya iman-Mu yang menerangi jalan mereka, dan lindungilah mereka dari segala bahaya, godaan, dan pengaruh negatif di dunia ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk tetap setia pada ajaran-Mu, serta semangat untuk mencapai potensi mereka yang sejati. Bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana, memperkuat iman mereka, dan melayani sesama dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Semoga mereka menjadi teladan bagi generasi yang akan datang, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengangkat doa kepadamu bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, khususnya dalam persiapan menyambut perayaan Paskah yang kudus. Engkau tahu betapa beratnya tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan keinginan duniawi. Namun Engkau juga mengenal betapa besar kekuatan dan berkat yang tersembunyi dalam pengorbanan setiap umat-Mu. Kuatkanlah iman,
kesabaran, dan tekad kami untuk mengikuti teladan Yesus Kristus yang menahan diri selama 40 hari di padang gurun. Bimbinglah umat-Mu untuk mendapatkan makna yang lebih dari pengorbanan kami, dan jadikanlah setiap pantang dan puasa sebagai kesempatan untuk lebih dekat kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku semua diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan.
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah